إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling mudah untuk bersyukur kepada Allah ialah melalui lisan kita, yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita dan tergolonglah kita kepada orang-orang yang pandai bersyukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita dan keluarga kita nanti di yaumil akhir kelak menjadi bahagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita telah berada di tanggal 18 Sya'ban 1447 Hijriah. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan satu bulan yang mulia, bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh orang yang beriman, karena di dalam itu ada keutamaan, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Ramadan hanya setahun sekali bisa kita temui dalam hidup kita. Jadi apabila Allah takdirkan tahun ini kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan, maka manfaatkanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Andaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, belum tentu tahun muka kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan. Apabila kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, manfaatkanlah waktu itu dengan baik. Jangan biarkan Ramadan yang akan kita jumpai nanti berlalu begitu saja.
Karena dijelaskan bahwasanya apabila ada seseorang yang telah bertemu dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu begitu saja, sedangkan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tergolonglah orang itu adalah orang-orang yang celaka. Mari kita anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mengapa demikian? Agar kita bisa lebih bersungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu itu dengan baik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan nanti, hendaknya di bulan Sya'ban ini kita mulai mempersiapkan diri kita. Di antara hal yang harus kita persiapkan sebelum masuknya bulan Ramadan ialah yang pertama, persiapkanlah diri kita. Persiapan diri maksudnya ialah menyambut Ramadan ini dengan hati yang gembira, karena bulan Ramadan ini adalah bulan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Mari kita berlomba-lomba untuk meraih derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat takwa. Maka untuk mencapai semua itu, hendaknya setiap dari kita memperbanyak ibadah, membiasakan ibadah, melatih diri dengan menjalankan rutinitas ibadah di bulan Sya'ban ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Yang artinya, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Hadis ini seakan menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika masuk bulan Sya'ban, hendaknyalah kita mulai memperbanyak ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadikanlah ibadah-ibadah yang kita rutinkan di bulan Sya'ban ini menjadi ajang pembiasaan, menjadi ajang pemanasan. Mengapa demikian? Agar nanti ketika kita telah memasuki bulan Ramadan, ringan kita rasa untuk menjalankan rutinitas ibadah di bulan Ramadan, terkhusus ibadah puasa yang akan kita jalankan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Andaikan kita tidak mau membiasakan diri untuk melatih menjalankan rutinitas ibadah di bulan Sya'ban ini, tentu kita akan merasa berat ketika menjalankan rutinitas ibadah di bulan Ramadan nanti. Maka dari itu biasakanlah dari hari ini, membiasakan diri menjalankan rutinitas ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan kedua yang harus kita persiapkan ialah persiapan ilmu. Ketahuilah, amal tanpa ilmu maka tiadalah gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. Maka beramallah dengan ilmu, karena itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Karena pentingnya ilmu, maka hendaknya sebelum memasuki bulan Ramadan kita bekali ilmu kita yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, terkhusus ibadah puasa. Jangan sampai kita menjalankan ibadah puasa, akan tetapi kita tidak tahu apa-apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Kita tidak tahu
hal apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa. Berpuasa dia, tapi tetap juga menggibah orang, sah puasanya, akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia jalankan. Dia hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Beginilah resikonya apabila kita beramal tanpa ada ilmunya. Semua ibadah atau amalan yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ilmu sebelum beramal telah dijelaskan Allah di dalam surah Muhammad ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang artinya, pahamilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan dosa bagimu. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah adalah perintah Allah kepada kita untuk memahami sesuatu ilmu itu sebelum beramal. Sedangkan kalimat wastaghfir li dzambik dijelaskan bahwasanya setelah paham akan ilmu itu barulah kita beramal. Jangan sampai kita beramal akan tetapi ilmunya tidak ada, maka akan kejadian seperti orang yang berpuasa tadi. Dia puasa akan tetapi tetap menggibahi orang. Dia puasa akan tetapi tetap mengadu domba orang. Dia berpuasa akan tetapi tetap memfitnah orang lain. Maka puasa yang dia kerjakannya itu menjadi puasa yang sia-sia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan ada orang yang beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, maka amalan dia tertolak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang artinya barang siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun persiapan ketiga yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan ialah persiapan keuangan. Kita siapkan keuangan kita bukan untuk membeli baju baru. Kita siapkan uang kita bukan untuk persiapan hari raya Idul Fitri. Kita siapkan uang kita bukan untuk modal pulang kampung. Akan tetapi siapkanlah uang kita untuk berinfak. Kita siapkan uang kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan uang kita untuk membayar zakat nanti di bulan Ramadan. Ketahuilah Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat dermawan. Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, kedermawanan Nabi Muhammad lebih-lebih lagi ketika datang bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Qala, "Sadaqatun fi Ramadan." Yang artinya, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan." Jadi inilah manfaat mempersiapkan uang sebelum datangnya bulan Ramadan agar kita bisa mudah untuk berinfak di jalan Allah, agar kita bisa bersedekah di jalan Allah dan membayar kewajiban kita, yaitu membayar zakat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah harta yang sesungguhnya bukanlah harta yang kita miliki saat ini, akan tetapi harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang sesungguhnya nanti
ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa saja yang memiliki kelebihan rezeki, mari kita manfaatkan rezeki kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 persiapan yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan agar kita bisa menjalankan rutinitas ibadah di bulan Ramadan itu dengan maksimal. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan melalui mimbar yang mulia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.